Halo, Sobat Profit. Selamat datang kembali di channel Saham Hari Ini, yang membahas isu bisnis dan investasi paling hot di Indonesia. Di video kali ini, kita akan membahas fenomena yang tengah ramai diperbincangkan oleh para pelaku pasar dan masyarakat luas, tentang 5 perusahaan besar Indonesia, yang baru-baru ini diakuisisi oleh perusahaan asal Singapura. Ini bukan sekadar berita biasa, tren ini menggambarkan pergeseran besar dalam lanskap bisnis Indonesia, di tengah persaingan regional yang semakin ketat. Jadi, pastikan kalian menyimak sampai habis. Kenapa topik ini penting diketahui? Karena, akuisisi oleh investor asing, terutama yang berasal dari negara tetangga seperti Singapura, berpotensi mengubah wajah industri dalam negeri, dampaknya terhadap perekonomian, kesempatan kerja, sampai pada strategi National Champions Indonesia sendiri. Simak penjelasan lengkapnya, satu persatu. Bagian 1, apa itu akuisisi dan kenapa Singapura relatif agresif? Sebelum kita masuk ke daftar perusahaan yang diakuisisi, mari kita pahami dulu, apa itu akuisisi. Secara sederhana, akuisisi adalah ketika satu perusahaan membeli kendali atas perusahaan lain, biasanya dengan membeli mayoritas sahamnya. Dalam konteks ini, perusahaan asal Singapura membeli saham atau mengendalikan perusahaan Indonesia. Lalu, mengapa Singapura begitu aktif? Ada beberapa alasan kunci. 1. Lokasi strategis Singapura sebagai pusat keuangan dan investasi ASEAN. 2. Kelebihan modal dan jaringan global Singapura yang kuat untuk ekspansi regional. 3. Potensi pasar Indonesia yang besar, baik dari sisi konsumen maupun sumber daya alam. 4. Kondisi perekonomian Indonesia yang menarik investor asing, meskipun pandemi dan tantangan struktural masih ada. Bagian 2, tahukah kamu, 5 perusahaan Indonesia yang diakuisisi Singapura di tahun 2025. Mari, lanjut ke inti pembahasan, siapa saja perusahaan Indonesia yang telah berpindah tangan ke Singapura. Berdasarkan data CNBC Indonesia dan media bisnis lainnya, berikut adalah 5 emiten Indonesia yang diakuisisi oleh perusahaan Singapura sepanjang 2025, antara lain. 1. PT Platinum Wahab Nusantara Terbuka dengan kode TGUK. Perusahaan ini bergerak di industri frozen food, dan telah mengalami isu keuangan, termasuk tingginya utang. Perusahaan investasi Singapura, Visionary Capital Global T. Ltd. VCG, mengambil alih sekitar 69,34% saham dari pemilik sebelumnya. Langkah ini dilakukan untuk melakukan turnaround, dan memperbaiki kinerja keuangan perusahaan. 2. PT Masterprint Terbuka dengan kode saham PTMR. Ini adalah perusahaan di sektor percetakan besar di Indonesia. Akuisisi oleh pihak Singapura dilakukan untuk strategi perluasan layanan, dan modal yang lebih kuat menghadapi kompetisi digital dan pasar regional. 3. PT Sumber Mas Konstruksi Terbuka dengan kode SMKM. Emiten konstruksi ini, menjadi salah satu target akuisisi Singapura, di mana sahamnya diambil alih secara signifikan oleh Lim Srim Org T. Ltd., yang membuat perusahaan ini berpindah kendali secara strategis. 4. PT Bintang Oto Global Terbuka dengan kode BOGA. Di sektor otomotif dan lifestyle retail, PT Bintang Oto Global Terbuka juga menjadi salah satu perusahaan Indonesia, yang kini berada di bawah kepemilikan investor Singapura. Perubahan ini berpengaruh pada arah bisnis, dan strategi ekspansi ke pasar internasional. 5. PT Sampurna Agro dengan kode SGRO. Perusahaan ini bergerak di sektor perkebunan, khususnya minyak sawit. Meskipun sebagian sahamnya berada di tangan investor global, terdapat kepemilikan signifikan melalui proses pasar modal, yang mengindikasikan peranan investor Singapura dalam struktur kepemilikan. Bagian 3, analisis dampak akuisisi terhadap ekonomi Indonesia. Nah, setelah kita tahu siapa saja yang diakuisisi, pertanyaan penting berikutnya, apa dampaknya bagi Indonesia? Dan inilah beberapa dampaknya. 1. Dampak positif. Masuknya modal segar ke perusahaan yang sebelumnya berkinerja lemah, sehingga bisa membantu restrukturisasi dan inovasi. Kemudian, ada peluang jaringan global yang lebih luas, terutama untuk pasar ekspor. Serta ada kemungkinan transfer teknologi dan praktik manajemen yang lebih modern dari mitra internasional. 2. Dampak potensial kekhawatirannya antara lain. Hal ini bisa diprediksi, karena memang tidak semua dampak bersifat positif. Seperti kekhawatiran kehilangan kendali nasional atas aset penting,
jika terlalu banyak perusahaan strategis dikuasai asing. Kemudian, isu tenaga kerja apabila kebijakan bisnis perusahaan baru tidak selaras dengan kepentingan tenaga kerja lokal. Dan tentunya, persaingan semakin ketat bagi perusahaan Indonesia yang masih dalam tahap pengembangan. Bagian 4, apa kata para ahli dan pelaku pasar? Beberapa pengamat dan ekonom melihat tren ini sebagai bagian dari globalisasi 4.0, di mana modal dan jaringan investasi bergerak cepat melintasi batas negara. Indonesia sebagai negara besar dengan pasar domestik yang besar, masih tetap menarik bagi investor asing, termasuk dari Singapura. Namun demikian, ada suara yang meminta pemerintah untuk memantau dengan ketat, supaya tidak terjadi pembelian aset strategis, tanpa kajian yang kuat, terhadap dampak ekonomi jangka panjang. Kesimpulannya, jadi, Sobat Profit, itulah uraian lengkapnya tentang 5 perusahaan Indonesia yang diakuisisi oleh Singapura pada tahun 2025. Fenomena ini menunjukkan dinamika besar dalam dunia investasi dan bisnis ASEAN, serta membuka ruang diskusi tentang strategi Indonesia dalam menghadapi investor asing. Jika kamu tertarik dengan berita atau analisis bisnis semacam ini, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, dan aktifkan notifikasinya, supaya kamu tidak ketinggalan konten terbaru dari kami. Tulis juga pendapatmu di kolom komentar. Menurut kamu, apakah akuisisi ini memberikan dampak positif atau negatif bagi Indonesia? Kita akan bahas di video selanjutnya. Sampai jumpa.